Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu cintai? Semoga kalian semuanya berada dalam lindungan Allah SWT dan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan dari segala musibah yang ada di muka bumi ini. Mungkin untuk kali ini, untuk hari ini, untuk detik ini, dan untuk saat ini, di negara Indonesia ini sedang dilanda dengan yang namanya wabah virus COVID-19. Nah, untuk kali ini, kalian akan belajar mengenai tentang pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, kurikulum 2013. Nah, untuk saat ini kalian bertemu lagi dengan saya, Iis Sulminar, sebagai guru Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Garut. Dengan materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu teks prosedur. Teks prosedur di sini yang akan yaitu tentang kompetensi dasar, yaitu yang pertama ada dua kompetensi, pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuannya itu mengidentifikasi teks prosedur, dan keterampilannya yaitu menyimpulkan isi dari teks prosedur. Setelah kalian mempelajari materi teks prosedur ini, kalian harus bisa mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, memainkan alat musik, tari tradisional, cara membuat kuliner khas daerah, dan berbagai sumber yang dibaca. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks prosedur dengan cara memainkan alat musik daerah, tari, dan cara membuat cenderamata dan kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Nah, untuk kesempatan kali ini, Ibu hanya memfokuskan di dalam teks prosedur ini yang akan dibahas yaitu tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, dan menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, kalian mungkin sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pernah melakukan suatu kegiatan yang memerlukan langkah-langkah, tata cara, proses, tahapan, misalnya cara membuat makanan ciri khas daerah, terus cara memainkan alat musik, atau cara memperagakan tari daerah. Seperti apa yang terlihat di sini, ini adalah sebuah contoh di mana cara memainkan angklung. Kalian ada yang tahu nggak, angklung ini berasal dari mana? Ini adalah alat tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Dan di sini pun juga ada sebuah contoh ini memperagakan tari merak. Tari merak pun juga dari mana? Mungkin ada yang tahu. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Dan ini pun juga ada, yaitu cara membuat nasi jambang. Nasi jambang pun juga dari mana? Ini adalah nasi dari Jawa Barat, yang tepatnya dari Cirebon. Nah, biar kalian lebih jelas untuk mengetahui, memahami dari contoh-contoh sebuah teks, kalian perhatikan di sini. Ini ada sebuah contoh teks pertama, yaitu cara memainkan angklung. Di sini ada cara memainkan angklung, di sini ada sebuah tujuan. Tujuannya bahwa angklung ini adalah merupakan warisan seni tradisional Indonesia sebagai warisan seni yang sangat berharga. Kita hendaknya belajar untuk memainkan angklung. Di sini, nah, yang keduanya ini adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya dari memainkan angklung itu ada 5 langkah. Yang pertama, kalian mungkin sudah tahu gimana cara memainkan angklung atau ada yang sudah pernah.
Nah, yang kalian posisinya yang pertama itu memegang angklung itu, tangan kiri berada di atas, tangan kanan di bawah, langsung digoyang. Tapi posisinya harus tepat. Kalian ya, itu cara-caranya. Dan yang contoh yang kedua, ini adalah cara membuat obat tradisional insomnia. Mungkin kalian sudah tahu, ini bahan-bahannya, ini ada tujuannya, ada bahan-bahan, dan ada langkah-langkah. Ini adalah contoh yang kedua, kalian harus ingat. Di sini ada bahan-bahannya apa? Ada jahe, ada air. Nah, nanti disebutkan kegunaannya juga untuk apa? Dari membuat obat tradisional insomnia ini. Dan selanjutnya, ini adalah yang ketiga. Ini adalah contoh teks yang ketiga. Cara melakukan gerakan tarik tortor. Kalian mungkin sudah tahu. Cari tortor itu dari mana? Ini berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini cukup sederhana dengan menggunakan gerak tangan dan kakinya jinjet. Gitu ya. Cuman tinggal gini kalian. Nah, itu ya. Nanti di sini ada langkah-langkahnya yang di sini hanya terdapat hanya tujuan dan langkah-langkah saja. Untuk pengerjaan dalam melakukan cara melakukan gerakan tarik tortor. Nah, setelah kalian telah mengetahui ada contoh-contoh dari teks yang tadi ya. Ini termasuk semuanya ke dalam teks prosedur. Nah, kalau gitu apa teks prosedur itu? Mungkin kalian ada yang tahu. Seperti apa teks prosedur? Kalian harus memahami dulu. Yang pertama dalam teks prosedur itu, kita hanya mengetahui adalah cara proses, tata cara, terus ada langkah-langkahnya dalam melakukan suatu kegiatan. Di sini ada pun prosesnya yang harus kalian dimaknai bahwa setiap apa yang dilakukan memiliki proses kegiatannya dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu yang kita bahas, yang pertama itu tentang pengertian teks prosedur ya. Tadi kita jelaskan secara sekilas ya, teks prosedur itu apa. Berarti kalau sekarang, apa yang sebenarnya teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi mengenai proses, tata cara, langkah-langkah melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh kita itu? Yaitu untuk mendapatkan penjelasan dan keterangan dalam proses tersebut, yaitu dari awal sampai akhir. Selanjutnya, di sini adalah setelah kalian memahami adanya ya apa pengertian dari teks prosedur. Terus untuk apa kita itu membuat teks prosedur? Tujuannya untuk apa? Nah, kalian ada yang memahami nggak sampai di sini untuk pengertiannya dulu? Sebelum Ibu jelaskan tentang tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan teks prosedur ini dibuat seperti apa yang tadi udah dijelaskan, ada di pengertian bahwa teks prosedur itu udah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar si pembaca, pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan dan menggunakan suatu alat. Itu tujuan dari teks prosedur ya. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sebuah ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama ini kita yang dibahas ada 3, yaitu yang pertama ciri-ciri teks prosedur secara umum, terus ciri-ciri teks prosedur secara isi, dan yang ketiganya ciri-ciri teks prosedur secara dari kebahasaan. Yang secara umum, ciri-ciri teks prosedur secara umum, yang pertama harus berisi langkah-langkah. Kenapa berisi langkah-langkah? Yang namanya juga teks prosedur. Prosedur itu adalah sesuatu teks ya yang diawali ada langkah-langkahnya yang harus terperinci. Makanya di sini disusun secara, yang kedua disusun secara informatif. Maksudnya ini harus bersifat memberikan sebuah informasi ya. Nah, yang ciri yang ketiga dijelaskan secara mendetil. Kenapa secara mendetil? Bahwa teks prosedur ini harus dirinci dari awal sampai ke akhir itu terperinci. Jadi ada saling
kesinambungan. Nah, yang keempat, harus bersifat objektif. Kenapa bersifat objektif? Bahwa teks prosedur ini harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jangan mengada-ngada. Kalau yang namanya mengada-ngada nanti tidak akan berubah menjadi fakta. Dan itu hanya sebuah pendapat. Yang kelima yaitu langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Kenapa dibilang langkah berkelanjutan? Karena dalam teks prosedur ini membutuhkan yang namanya suatu hal, benarkah apa yang kita berikan, yang kita tulis itu sesuai enggak? Ada kelanjutannya enggak? Dengan berikutnya ya. Dan yang keenam yaitu menggunakan syarat dan pilihan. Maksudnya syarat dan pilihan ini dalam memilih teks prosedur ini harus benar-benar memilih kata yang digunakan biar tepat kepada sasaran. Yang ketujuh yaitu bersifat universal. Maksud universal ini bersifat secara umum. Ya, bahasanya kenapa harus bersifat secara umum? Biar mudah dimengerti oleh masyarakat, karena masyarakat di sini itu tidak semuanya orang itu memahami bahasa yang terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu ya. Kenapa? Karena semua orang itu yang dia pahami adalah bahasa yang sehari-hari yang mereka gunakan. Yang ke-8 yaitu bersifat aktual dan akurat. Maksudnya bersifat aktual dan akurat ini dalam penggunaan katanya, ukuran kata itu bahwa harus tepat ya, sesuai dengan akuratnya. Contohnya kita membuat kue ini. Contoh kalau kalian mau membuat kue bolu, ini ukurannya harus ditentukan. Terigunya berapa, telurnya berapa. Kalau kita tidak menentukan berapa ukuran terigu, berapa ukuran telur, maka dari hasil kue tersebut akan hancur dan gagal. Kita itu jangan memberikan sebuah cara-cara langkah yang salah. Kita harus benar-benar memberikan sebuah langkah yang benar. Terus dan selanjutnya yaitu bersifat logis. Kenapa harus bersifat logis? Bahwa sebuah teks prosedur itu harus bisa masuk akal. Jangan memberikan sebuah langkah-langkah dari teks yang tidak dimahami oleh masyarakat kita ya. Selanjutnya yaitu ciri teks prosedur dari segi isi ya, ada 3, yaitu yang pertama panduan langkah-langkahnya harus dilakukan. Kenapa panduan langkah-langkahnya harus dilakukan? Kalau langkah-langkahnya yang kita dilakukan dari isinya tidak sesuai, tidak terurut apa yang tadi sudah dijelaskan di dalam ciri-ciri secara umum, itu nanti akan sulit untuk dipahami. Yang keduanya, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sebuah kegiatan. Kenapa harus dibatasi? Kalau kita tidak dibatasi dalam penyampaian sebuah teks prosedur, nanti kita akan salah persepsinya. Dan orang pun juga akan salah menilai kita. Dan akhirnya apa? Apa yang kita sampaikan, yang kita buat, langkah-langkah itu, mereka akan merasa kecewa sama apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga yaitu isi kegiatan yang dilakukannya itu secara urut. Kenapa harus secara urut? Yaitu kalau kita mengurutkan sebuah langkah-langkah dari awal, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, secara berurut, secara runtut, otomatis kita akan memahami ya. Tapi kalau kita secara acak, itu orang akan pusing. Contohnya kalian aja kalau kita makan dulu langsung cuci tangan, salah atau benar? Nah itu ya, berarti kita juga harus sebelum makan cuci tangan. Setelah makan pun juga langsung cuci tangan lagi. Kenapa? Biar kalian sehat. Selanjutnya, di sini ada ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat perintah. Kenapa kalimat perintah? Nah, kalimat perintah dalam teks prosedur itu diperlukan. Kenapa? Contohnya, kalian yang namanya ada langkah-langkah, contohnya tuh tuangkan air panas secukupnya. Atau cucilah sayuran itu sebelum dimasak.
Terus lakukanlah secara berurutan, beraturan. Itu. Terus yang keduanya, selain kalimat perintah, itu harus diberikan saran dan larangan agar diperoleh ini hasil yang maksimal pada waktu menggunakan dan membuat atau memperagakan yang namanya sebuah tarian ya. Itu memperagakan sebuah tarian atau sebuah masakan atau yang namanya juga yang namanya praktek menggunakan pun juga sama. Penggunaan kata dengan ukuran akurat, ini contohnya kalian dalam membuat sebuah, ini harus beraturan ya, ditentukan ukurannya. Contohnya kita membuat sebuah tepung, harus ditentukan ukurannya berapa, 1/4 kilogram atau 1 sendok atau 1 on dan sebagainya. Terus yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung. Kata penghubung itu adalah atau kata konjungsi, yaitu untuk mengurutkan kejadian secara berurutan dari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, kemudian, lalu dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Maksudnya dengan kelompok batasan yang jelas ini kalian tuh harus benar-benar rebuslah telur itu sampai matang. Lalu sajikanlah telur tersebut. Nah, seperti itulah ya, yang namanya kelompok kalimat yang dibatasi. Kalau kita tidak dibatasi seenaknya, mungkin nanti jadi hangus. Selanjutnya, kita yaitu membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Nah, berdasarkan tujuannya, teks prosedur ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan sesuatu alat. Contohnya seperti yang tadi kalian setelah lihat, yaitu di contoh teks yang pertama. Contoh teks yang pertama itu termasuk ke dalam teks prosedur yang memandu cara penggunaan. Kenapa di sana? Karena ada cara menggunakan angklung. Yang kedua yaitu teks prosedur untuk memandu cara membuat. Yaitu di sini teks prosedur untuk membuat cara membuat ini ada di sana seperti apa yang ada di dalam teks yang kedua tadi. Contoh yang kedua itu ada tujuannya, ada bahan, ada alat-alat dan ada langkahnya. Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur untuk memandu cara membuat. Yang ketiga adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Yang tadi sudah kalian ada di awal pembelajaran, yaitu kalian telah melihat contoh teks yang ketiga. Di sana contoh teks ketiga itu ada sebuah cara memperagakan tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya, kalian mungkin sudah paham sampai di sana, yaitu tentang materi mengidentifikasi teks prosedur, di mana materi mengidentifikasi itu ada yang namanya pengertian, ada tujuan, ada ciri-ciri, ada juga jenis-jenis dari teks prosedur tersebut. Itu ya. Kalau kalian sudah paham yang tadi Ibu jelaskan, insya Allah kalian akan bisa mengidentifikasi teks prosedur. Dan yang selanjutnya yaitu ini adalah materi tentang keterampilan, yaitu menyimpulkan teks prosedur. Yaitu kenapa menyimpulkan teks prosedur? Setelah kalian membaca yang namanya teks secara berurut seperti yang tadi, baru kalian itu akan ada sebuah memberikan sebuah kesimpulan. Oh, apa ya yang tadi saya baca itu? Untuk apa? Apa gunanya? Dan apa khasiatnya? Dan bagaimana rasanya? Nah, dari sana itu makanya menyimpulkan teks prosedur itu adalah suatu kegiatan merangkai gagasan pokok-pokok pembicaraan dengan urutan panjang tetapi menjadi ringkas dan runtut. Kenapa? Dengan ringkas dan runtut supaya mudah untuk dipahami.
Nah, untuk dapat menyimpulkan teks prosedur ini, kalian itu harus yang pertama itu membaca dulu yang namanya teks prosedur secara terperinci. Kalian harus bisa mencatat dulu apa bagian-bagian penting dari teks prosedur itu, pokok-pokoknya, gagasannya. Nah, setelah kalian paham apa yang termasuk ada gagasan pokoknya, pokok-pokok pentingnya dari teks tersebut, kegunaannya, bahan-bahannya, tujuannya, baru kalian akan bisa mengerjakan, yaitu dengan menyimpulkan teks prosedur. Apa sih tujuan dari teks prosedur tersebut? Nah, kalian tadi telah mempelajari bagaimana mengidentifikasi teks prosedur dan menyimpulkan isi dari teks prosedur. Sekarang kita bareng-bareng yaitu mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu dapat dimaknain bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks yang memberikan instruksi, petunjuk, pedoman mengenai suatu resep yang dibutuhkan oleh orang lain atau pembaca dengan meminta pembaca untuk melakukan sesuatu. Maksudnya melakukan sesuatu di sini bahwa si pembaca itu berharap apa yang ada dalam teks itu dia tertarik, ingin melakukan, ingin mencoba. Yaitu. Terus yang keduanya yaitu menyimpulkan teks prosedur ini sama dengan meringkas isi teks prosedur dengan runtut dan mudah dipahami. Maksudnya dari teks prosedur yang tadi yang panjang dengan urutannya, tetapi mereka bisa menyimpulkan isi dari teks prosedur tersebut dengan dengan ringkas dan mudah untuk dipahami. Lanjut ya. Di sini kalian tadi telah memahami, mengidentifikasi dan menyimpulkan sebuah teks ya. Di sini telah selesai, maka demikianlah pembelajaran teks prosedur ini. Semoga pembelajaran bermanfaat buat kita semua dan kalian nanti bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur. Mari kita akhiri pembelajaran untuk kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum Ibu tutup, ada pesan dulu untuk kalian. Yang pertama, kalian jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat protokol kesehatan. Siapa yang sayang pada kalian adalah kalian sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.